Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Ya, gimana kabarnya nih Bu Desna di sore hari ini nih? Alhamdulillah baik, Pak Edi, luar biasa. Alhamdulillah. Eh Kemarin nih dengar-dengar ada hubungin saya nih. Iya, Kira-kira nih Pak mau Edi. ngobrolin apa nih? Betul, Pak Edi. Jadi ada masalah nih, Pak, yang baru aja saya temuin, Pak. Makanya karena bingung nih, saya butuh apa ya, teman curhat gitu atau butuh coach nih, Pak, untuk membantu saya. Mungkin bisa bisa Pak Edi membantu saya menggali solusi kayak gitu dari diri saya sendiri. Terkait ini, Pak, jadi saya itu baru aja kemarin mengajar kan, kemudian saya itu menemukan siswa yang mempunyai kendala nih Pak dalam memahami materi matematika Pak. Itu Pak yang sejauh ini Mm-mm. sangat mengganggu saya. Oke, berarti hari ini mau mendiskusikan tentang ada siswa yang menghadapi kendala dalam memahami pelajaran matematika gitu ya Bu ya? Nah, betul Pak Edi. Nah, oke oke. Nah, kira-kira nih hasil yang mau dicapai kita untuk coaching sore hari ini apa? Hasil yang mau saya dapat semoga nanti di akhir coaching saya bisa menemukan Pak solusi untuk menghadapi atau cara untuk menghadapi anak yang bermasalah memahami materi matematika ini Pak. Oh, oke 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 siap siap. Iya iya. Eh Kalau rincinya gimana sih? Kejadiannya gimana, Bu? Jadi Ada kan beberapa orang mungkin siswa yang menghadapi kendala terus seperti apa ceritanya? kalau jumlah siswanya sih Pak dalam satu kelas itu ada sekitaran 3 sampai 4 orang Pak yang terkendala. Sedangkan kalau Mm-mm. misalnya saya itu di kelas itu kan nggak cuma sedikit gitu loh Pak siswanya. Jadi tidak bisa Mm-mm. saya secepat itu untuk bisa menghandle 3 sampai 4 anak yang kurang bisa memahami materi ini Pak begitu. Oh, oke oke. Berarti dalam satu kelas yang terdiri dari banyak siswa ya itu ada 3 sampai 4 orang siswa yang terkendala dalam memahami matematika ini ya. Betul Pak. Oh, oke, oke, oke. Nah, mungkin apakah materi tertentu saja atau keseluruhan Bu Desna yang ada ini? Karena kemarin saya baru kejadiannya waktu satu topik, Pak. Jadi masih satu topik itu sih Hmm. mereka terkendalanya. Oh, oke, oke. Topik apa sih kira kalau boleh tahu? Topiknya itu kemarin tentang barisan dan deret aritmatika yang diterapkan pada bunga tunggal gitu, Pak. Oh, gitu. Berarti kemarin pada topik barisan deret aritmatika ini terdapat 3 sampai 4 siswa yang terkendala gitu ya. Betul, Pak Edi. Iya, iya, oke, oke. Nah, kira-kira nih kalau misalkan dari eh, pengalaman Bu Desna nih sama apa tuh namanya mungkin kan pernah sharing-sharing di NGMP dan lain sebagainya nih. Kalau Mm. menghadapi eh, kendala seperti ini nih apa nih yang bisa kita lakukan? Hmm, kalau untuk sharing-sharing ya Pak, sudah sempat sih sharing-sharing Mhm, juga sama guru-guru. Dari beberapa saran sih Pak, mhm, ada sebenarnya sekitaran dua yang menurut saya masuk akal yang bisa dilaksanakan Pak. Jadi yang pertama katanya coba eh, kasih waktu belajar tambahan di luar dari jam kelas gitu. Itu yang pertama untuk 3 sampai mhm. 4 orang anak ini. Kemudian Oke. cara yang kedua bisa dengan apa ya? Memberikan jadi saya menyiapkan bahan ajar yang menarik atau kreatif gitu Pak melalui media seperti misalnya YouTube kayak gitu. Jadi bisa jadi saya tidak perlu Mhm, hadir kayak gitu Nadi apa tidak perlu bertemu dengan mhm. mereka tapi sudah diberikan beberapa arahan-arahan
ya sesuai dengan media kreatif ini kayak gitu. Nanti bisa dipantau. Jadi kalau misalnya cara satu itu kan saya harus ada waktu untuk mereka. Kemudian kalau misalnya Mm-mm. cara kedua itu saya bisa menyiapkan berupa lembaran link yang mungkin terhubung dengan apa yang mereka tidak mengerti, minta mereka mempelajari dan mengerjakan soal yang sudah saya siapkan berdasarkan apa yang Mm. sudah mereka tonton gitu. Jadi ada dua Mm. solusi ini Pak sejauh ini gitu yang terpikirkan. Oh, oke, oke. Berarti ada dua alternatif solusi, Bu ya. Yang pertama tadi kasih waktu tambahan untuk 3 sampai 4 orang siswa ini, kemudian yang kedua adalah menyiapkan bahan ajar menarik yang mungkin bisa lebih memacu mereka di dalam memahami materi Ibu Desna seperti itu ya. Betul Pak, lebih ke media kreatifnya gitu. Jadi mereka nggak harus dengerin penjelasan saya kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Oke. Kira-kira nih, kalau menurut Ibu Desna nih dari dua saran ini yang bisa diterapkan yang mana nih antara satu sama dua nih? Kalau saya sepertinya kalau untuk yang solusi pertama itu agak sulit Pak, karena kebetulan saya itu banyak agenda di luar gitu. Jadi yang paling memungkinkan sepertinya yang solusi kedua itu Pak Edi. Jadi saya menyiapkan Hmm. terstruktur, misalnya akses link ini, nanti saya Mm-mm. nyiapin apa ya, latihan terbimbingnya gitu dari yang penjelasan yang mereka dengar dari YouTube. Ibaratnya yang paling memungkinkan dengan kondisi saya sendiri yang terkendala waktu Mm-mm. kayak gitu Pak ya. Yang solusi atau Mm-mm. cara kedua sih Pak Edi. Oh, oke, oke, oke. Berarti lebih condong ke cara kedua, Bu ya, dengan Nggih. cara membuat eh, soal terstruktur, kemudian latihan terbimbing tadi, yang mungkin bisa membuat siswa itu mendalami materinya dikerjakan di rumah seperti itu, Bu ya. Ya, betul Pak Edi. Oh, oke, oke, oke. Nah, kira-kira nih, kalau dari yang Ibu Desna pikirkan nih, Ibu Desna bisa mengambil referensi dari mana aja nih kira-kira? Kalau untuk referensi yang pertama, karena kebetulan di kelas itu Pak sebenarnya sudah pakai media juga sebenarnya, cuman kan terkendalanya karena langsung satu kelas. Nah, jadi anak-anak Hmm. yang 3 sampai 4 orang ini kurang fokus atau apa sehingga tidak mengerti. Jadi kalau untuk medianya sendiri saya sudah menyiapkan baik itu dari media YouTube dari sumber orang lain dan ada juga saya yang menyiapkan sendiri, saya upload ke YouTube kayak gitu. Jadi ada Oh. dua media yang sudah saya siapkan. Iya, iya, iya. Oke, berarti untuk medianya sudah siap ya, Bu ya, kira-kira ya. Media sudah siap, tapi mungkin yang belum membuat soal terstrukturnya itu, Pak. Jadi nggak asal habis nonton sudah selesai gitu. Jadi Oh setelah iya, nonton betul, betul. video itu, nanti mereka mengerjakan soal-soal yang saya siapkan berdasarkan dari yang dijelaskan materi itu. Nanti saya kembangkan soal-soalnya. Nah, itu yang belum sih, Pak, yang belum terbuat kayak gitu. Oke, oke, oke. Kira-kira nih, itu tadi kan berarti kan tinggal pembuatan soal tadi ya untuk mengetahui sejauh mana kepahaman mereka seperti itu ya. Iya, Kira-kira nih betul. kapan nih kalau Bu Desna bisa menyempatkan waktu mungkin ya di sela-sela kesibukan nih untuk membuatkan soal terstruktur seperti itu. Karena medianya sudah ada, mungkin untuk menyiapkan soal terstrukturnya bisa Pak Edi 1 hari lagi gitu, mungkin sekitaran besok lah gitu udah bisa saya siapkan. Nanti besoknya lagi baru saya panggil anak-anaknya kayak gitu Pak Edi. Jadi perlu waktu untuk menyiapkan soalnya sih Pak. Oh, oke, 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 oke. Kira-kira untuk pembuatan soalnya mungkin ada kendala lain atau kira-kira bisa aja, Bu Desna? Kalau untuk kendala mungkin tidak ada Pak, cuman Apakah perlu mungkin dengan kesibukan Bu Desna yang ada seperti ini? kalau untuk ini mungkin masih perlu bantuan teman aja sih Pak ngoreksinya apakah sudah sesuai nih soal yang saya buat sesuai dengan media yang di apa ya ditonton anak-anak. Mungkin nanti bisa minta tolong koreksi teman juga. Takutnya kan soal yang saya bikin itu menurut saya sudah sesuai dengan media YouTube-nya yang sudah dijelaskan di media YouTube, tapi bisa jadi nanti ketika teman yang ngoreksi
bisa jadi ada yang perlu diperbaiki kayak gitu. Makanya perlu waktu 1 hari Pak Edi. Jadi selain saya yang buat, nanti mungkin minta tolong teman saya koreksikan atau mungkin dia ada yang perlu menambahkan seperti itu Pak Edi. Oke. Untuk sosok teman tersebut ada ya Bu ya di eh, lingkungan sekolah seperti itu? Kalau untuk teman yang bisa membantu ada Pak, ada enggak? Ada yang bisa membantu saya insya Allah. Yang sekarang lagi di pikiran saya ada gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, kira-kira nih, ibaratnya kan tadi kan berarti kan perlu waktu untuk apa tuh namanya? Untuk menyusun tersebut, kemudian juga mau menghubungi temannya tadi untuk mengoreksikan seperti itu ya. Heeh. Iya, Nah, betul. kira-kira nih dalam waktu berapa lama nih kira-kira untuk penyusunan tersebut, kemudian juga dengan berkoordinasi dengan temannya Ibu Desna tadi, kira-kira perlu waktu berapa lama nih? Kalau untuk yang menyusun soalnya kan tadi 1 hari ya Pak ya, itu bisa Nggih. sekalian nanti minta koreksi dengan teman saya itu via WA saja Pak gitu, karena kan dia juga respon saja kalau via WA cepat gitu. Kebetulan sebenarnya sampingan juga Pak di ruang kerja gitu, jadi bisa enak aja ininya Hmm. ketemunya. Asalkan nanti memang yang pertama harus saya lalui itu harus membuat soalnya itu dulu sih Pak, baru nanti bisa dikoreksi oleh Oh, beliau seperti itu. oh, nggih. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Kalau yang sebelum kalau dari rentang nilai Bu, dari Hmm. 3 sampai 4 orang anak tadi nih, Hmm. sebelum yang kita laksanakan ini ibaratnya dalam pemahaman mereka tuh dari angka 1 sampai 10 mereka di angka berapa sih Bu? Karena mereka terkendala dari basicnya apa ya dia dari dasarnya, jadi Mm-mm, justru bukan mm-mm, yang membuat mereka nggak ngerti materi barisan dan dari itu bukan karena mereka nggak memperhatikan materinya gitu, tapi emang karena terkendala iya. dasarnya kayak misalnya kalinya baginya gitu, karena termasuk anak low achiever juga. Jadi kalau dari rentang sih sekitaran 4 sih Pak, dari 1 sampai 10 Oh, itu. oke, oke. Ya, oke, oke. Oke, berarti di kisaran 4 ya untuk Mhm. anaknya. Padahal mereka berarti sebetulnya memang memperhatikan, tetapi ya Ya, karena keterbatasan setiap orang yang berbeda gitu ya. Jadi betul. mereka perlu perhatian lebih seperti itu berarti ya. Iya, dan yang kebetulan di kelas saya nggak bisa gitu, terlalu fokus ke mereka, kasihan satu kelasnya Pak gitu. Oh, oke, oke, oke. Siap, siap. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan nih dari bayangan Ibu Desna nih, kalau Hmm. misalkan nanti setelah melaksanakan terobosan baru nih yang muncul dari ide Ibu Desna tadi, kira-kira mereka bisa mencapai angka berapa Bu dari rentang 1 sampai 10? Yang kalau sebelumnya 4, kalau mereka berhasil ke basic ya Pak ya, lolos kemudian ditambahkan dengan soal tambahan, barisan dan aritmatika dari video media juga, bisa mungkin lolos ke nilai 8 Pak sepertinya. Sudah lumayan kayak Oh, gitu iya, Pak, untuk iya, misalnya iya. tidak ada sayanya di situ kan, kalau misalnya bisa mereka lolos sampai Hmm. menjawab, kemungkinan naik sampai ke nilai 8 Pak. Wah, eh, saya penasaran nih nanti ya untuk hasilnya nanti gimana nih. Nah, Siap, siap. oke. Nah, kita dari proses coaching kita di sore hari ini, kira-kira nih dari Bu Desna apa nih yang bisa kita tarik kesimpulannya? Jadi yang pertama itu saya kan ada masalah terhadap siswa di kelas yang low achiever, sekitaran 3 sampai 4 orang yang Mm-mm. tidak bisa saya treatment fokus di kelas karena banyaknya siswa di kelas. Jadi tadi ada 2 solusi dan atau 2 cara yang sempat terpikirkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah yang pertama saya meluangkan waktu untuk mengajari mereka di luar dari kelas atau kelas tambahan bahasanya. Yang kedua itu Mm-mm. menyiapkan media penjelasan via YouTube yang kemudian saya susun pertanyaan terbimbingnya
agar bisa membantu mereka memahami berdasarkan YouTube yang tidak perlu ada saya gitu selama waktu mereka belajar sudah dengan bantuan YouTube. Nah, dari dua cara ini yang paling memungkinkan untuk kondisi saya sekarang itu yang cara kedua, yaitu eh, membuatkan pertanyaan terbimbing berdasarkan video media yang ada di YouTube. Yang sebelumnya mungkin menurut saya ada pada level 4 pemahaman anak-anak khususnya, harapannya bisa naik ke nilai atau rentang 8 dengan hal yang dengan cara yang kedua ini tadi Pak Edi. Itu yang dapat saya simpulkan Pak Edi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dari obrolan singkat kita nih dapat diperoleh kesimpulan yang luar biasa nih Bu Desna ya. Siap, makasih Pak Edi. Iya. Gimana nih perasaan Bu Desna nih setelah kita ngobrol-ngobrol dikit nih sebentar nih tadi nih. Kalau perasaan saya sih Pak, terima kasih nih Pak Edi mau apa ya, mau jadi coach saya sementara karena sempat bimbang sih Pak Edi gimana gitu caranya. Sebenarnya banyak Pak Edi nggak cuma dua solusi gitu. Cuman ada beberapa, ada 4 sampai 6 yang disaranin sama teman-teman saya juga. Nah, makanya saya perlu coach nih untuk ini memikirkan. Karena kalau misalnya nggak digali Pak Edi, kadang-kadang pengennya semua aja dilakuin gitu loh, pengen cara satu cara dua tapi kan tidak memungkinkan. Nah, dengan bertemu dengan coach dengan Pak Edi mungkin menjadi salah satu cara saya untuk bisa mengambil keputusan terbaik sambil Pak Edi tanya juga nih mana yang paling mungkin gitu. Jadi sejauh ini sih alhamdulillahnya terbantu dan semoga bisa secepatnya saya terapkan juga ke anak-anak Pak yang bermasalah tadi. Ya, nah alhamdulillah ya dari obrolan singkat kita nih ya, alhamdulillah Yap, perasaannya sudah menjadi lebih baik ya. Saya jadi penasaran nih kira-kira nih ketika kita bertemu nih ya minggu depan nih gimana nih reaksi anak-anak ibarat dari pemahamannya seperti itu. Pastinya saya bisa membayangkan nih kayak ini mereka bisa antusias nih Bu ya. betul Pak, karena mungkin ada media ini juga dan mungkin oh apa spesial nih dibuat oleh Miss Desna untuk kami berempat kayak gitu. Diperhatikan, semoga responnya positif seperti itu Pak. Iya, amin, amin, amin. Amin amin ya Allah. Ya, ya. Terima kasih Bu Desna ya karena keterbatasan waktu juga ya. Jadi kita akhiri proses coaching kita di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti dari pertemuan kita di minggu depan bisa menimbulkan hasil dampak yang positif seperti itu. Amin, terima kasih Pak Edi. Ya, assalamualaikum Bu Desna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.